Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sistem komunikasi dan transmisi telekomunikasi ini, jadi pada intinya materinya ini terbagi jadi dua. Jadi ada materi mengenai sistem komunikasi dan juga materi mengenai sistem transmisi. Nah, untuk materi yang akan dibahas sebelum UTS itu akan banyak membahas mengenai sistem komunikasi. Nah, sistem komunikasi apa aja sih yang akan dibahas? Sistem komunikasi yang dibahas itu lebih dominan membahas mengenai sistem modulasi yang terjadi pada proses pengiriman sinyal informasi tentunya. Nah, pada bagian pertama ini, sini akan saya jelaskan dulu pendahuluan terutama untuk basic sistem komunikasi ini sendiri. Jadi untuk sistem komunikasi ini, terutama pada proses modulasi, nanti kita akan kenal yang istilahnya adalah yang disebut dengan sinyal pembawa atau sinyal carrier. Kemudian hal ini diperoleh dengan cara, jadi suatu sinyal atau informasi carrier ini diperoleh dengan proses modulasi ini. Nah, jadi dalam proses modulasi ada dua sinyal yang kita gunakan, yaitu sinyal pemodulasi dan juga sinyal pembawa. Sinyal pemodulasi atau biasa kita sebut modulating sinyal ini biasanya disimbolkan dengan bentuk ininya MP. Kemudian sinyal pembawa atau carrier ini biasanya disimbolkan dengan CP. Biasanya gitu. Nah, pada proses modulasi ada yang disebut modulasi sendiri adalah proses penggabungan, yaitu penggabungan dari sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Jadi pemodulasinya adalah sinyal informasi. Penggabungan antara sinyal pemodulasi atau sinyal informasi dengan sinyal carrier. Itu adalah penggabungan, disebut dengan modulasi. Alatnya atau perangkatnya untuk bisa dilaksanakan proses modulasi ini disebut dengan modulator. Bagaimana proses diagramnya digambarkan dengan gambar yang ini. Jadi ada sinyal informasi, kemudian ada masuk sinusoida atau sinyal carriernya, kemudian digabungkan dalam modulator atau modulator akan menghasilkan suatu sinyal yang telah termodulasi. Gitu. Kemudian ada disebut dengan proses pemisahan. Jadi setelah tadi disatukan, kalau di penerima itu disebut dengan demodulasi atau proses pemisahan sinyal informasi dari sinyal carriernya, dan alatnya itu disebut dengan demodulator. Nah, ini digambarkan dengan seperti ini. Nah, untuk kategori jenis modulasi ini ada banyak. Nah, untuk materi yang kita bahas di semester ini itu kita hanya membahas mengenai modulasi analog, yaitu khusus untuk AM, FM, dan PM. Nah, untuk pembagian untuk pembagian jenis-jenis modulasi di sini terbagi jadi 4 dan ini dikategorikan berdasarkan jenis sinyal informasinya maupun jenis sinyal pembawanya. Jadi kalau sinyal informasinya analog, kemudian pembawanya analog seperti apa, kemudian kalau digital itu seperti apa. Nah, sumbu X ini menggambarkan sinyal informasi. Di sumbu X ini yang horizontal ini menggambarkan sinyal informasi. Kemudian sumbu Y atau yang vertikal ini menggambarkan sinyal pembawanya. Nah, AM, FM, dan PM ini termasuk dalam modulasi analog karena informasinya analog dan juga sinyal pembawanya analog. Beda dengan ASK, VSK, atau PSK ya. Di sini sinyal informasinya digital, tapi ternyata carriernya masih analog. Jadi yang ini dan yang ini, kuadran ini masih semi analog digital. Kira-kira gitu. Kalau yang pembawanya digital, informasinya digital, ini udah ke teknologi yang sekarang, ke CDMA 3G, nah itu masuk dalam informasi digital juga pembawanya digital. Gitu ya, itu untuk pengantar atau pendahuluan mengenai sistem modulasi yang akan kita bahas untuk beberapa pertemuan ke depan. Gitu, jadi basicnya adalah proses ini. Kira-kira itu untuk pendahuluannya. Mungkin teman-teman bisa sedikit nanti memahaminya atau dicek lagi. Kemudian untuk yang ini lebih banyak teorinya, nanti bisa teman-teman baca seperti apa dan bagaimana.